Aku ada cerita, dan satu cerita ini menunjukkan bahwa lidah kita ini benar-benar berbahaya guys. Hati-hati. Cerita ini aku ambil dari Bilangan 13 di mana Musa memilih 12 pengintai untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Ingat, pengintainya ada 12 orang guys. Basically mereka disuruh untuk mantau apakah subur tanahnya, penduduknya seperti apa, kuat-kuat nggak kotanya di situ. Karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan mulailah para pengintai ini OTW. Mereka jelajahin tanah Kanaan guys selama 40 hari. Singkat cerita, setelah selesai, ke-12 pengintai itu pulang. Mereka bawa 2 laporan guys. 10 pengintai kasih laporan yang negatif. Kurang lebih kayak gini. Guys, gue udah kesana. Emang sih negerinya berlimpah susu dan madunya. Hasil negerinya oke. Tapi di sana guys, penduduknya besar-besar kayak raksasa. Kotanya kuat-kuat. Kita Israel guys, gak mungkin menang. Kita kayak belalang di depan raksasa-raksasa itu. Itu kata 10 pengintai guys. Nah, 2 pengintai sisanya namanya Yosua dan Kaleb. Mereka yang bawa kabar positif. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita bisa lihat info yang dibawa sama 10 pengintai itu, info yang negatif. Mereka ketakutan, mereka nggak percaya, mereka nggak punya iman sama Tuhan. Makanya mereka bilang mereka nggak akan bisa ngalahin, mereka nggak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dan 2 orang itu, Yosua dan Kaleb, mereka punya iman, mereka positif, mereka percaya janji Tuhan kalau mereka akan merebut bangsa yang dijanjikan sama Tuhan itu. Please nonton sampai habis karena ini mind blowing. Kita lanjut. Di Bilangan 14, setelah cerita itu tadi, karena 10 pengintai itu membawa laporan yang menakutkan, ketakutan yang mereka bawa jadi menular kepada bangsa Israel, guys. Dan kalian mau tahu nggak setelahnya Tuhan bikin apa sama 10 pengintai ini? Bilangan 14 ayat 35, Tuhan bilang gini, Aku, Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa, dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Aku lanjutin karena ini lagi klimaksnya guys. Ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Cuma 2 orang yang hidup guys. Yang dibiarin Tuhan hidup cuma 2 orang. Guys, please dengerin baik-baik. Tuhan punya janji untuk bangsa Israel akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. 2 orang beriman, mereka percaya bisa masuk, mereka masuk beneran. Tuhan bener-bener bawa mereka masuk ke situ. 10 orang, mereka bilang mereka gak akan bisa masuk. Mereka terlalu kecil, mereka pasti mati. Mereka mati beneran guys. Karena mereka bilang, iya kita gak akan bisa masuk. Tuhan bener-bener bikin mereka gak masuk guys. Mereka mati semua di padang gurun. Lidah kalian guys begitu berkuasa. Pakai mulut kalian untuk membangun, untuk jadi berkat. Jangan keluarin kutuk terus. Kalian keluarin berkat, itu yang terjadi. Kalian keluarin kutuk, you know what happened. Jadi hati-hati sama mulutmu, karena kita lihat tadi apa yang keluar dari mulut mereka itu yang terjadi sama mereka. So be careful, watch your mouth. Tapi BTW kalau kalian butuh bensin iman setiap hari, jangan lupa follow Everyday Faith Fuel. God bless you.